Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Istia Muntai. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAPMT. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari 8 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Pertama, saya sendiri, Iwan dengan NPM 212308077. Kedua, ada Maria Olpah dengan NPM 212308032. Yang ketiga, ada Mas Riah dengan NPM 212308033. Dan keempat, ada Hadi Saputra dengan NPM 212308021. Dan yang kelima, ada Antong Muhammad Ehsan dengan NPM 212308067. Dan yang terakhir, ada Muhammad Ali dengan NPM 212308088. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang menghubungkan antara pengguna komputer dan hardware. Software juga dapat dikatakan sebagai penerjemah keinginan dari si pengguna komputer untuk dapat diproses oleh hardware. Software yang sudah berkembang saat ini sudah sangatlah banyak. Software-software tersebut banyak digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia yang menggunakan komputer. Software-software ini juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Software yang ada di zaman sekarang ini telah mengalami perbaikan dan perkembangan yang sangat luar biasa, baik dari jenisnya, visualisasinya, dan lainnya. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah, di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Penjelasan lebih lanjut, pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Dalam pembuatannya, software adalah perangkat yang dikembangkan oleh pengembang, developer, atau programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu dan dapat dikombinasikan dengan kode yang dapat dikenali perangkat keras, di mana dalam hal ini ialah PC atau komputer. Perangkat lunak dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan manusia. Contohnya seperti menghitung, membuat dokumen, mengedit gambar, dan sebagainya. Selain itu, dengan software kita juga bisa melakukan pengeditan video, pembuatan desain, permainan game, dan masih banyak lagi. Karena pengembang sendiri terus mengembangkan software secara teratur, tentunya akan lebih banyak fitur yang membuat perangkat lunak lebih mudah digunakan oleh pengguna. A. Software atau perangkat lunak menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Wiwit Siswotomo, software adalah nyawa dari sebuah hardware atau komputer, karena tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Yang kedua, menurut Roger S. Pressman 2002, software adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Dengan kata lain, perangkat lunak berfungsi untuk memberi perintah kepada komputer agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan perintah user. 3. Menurut Melvin Saprizal Daulay 2007, software adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer dan menjembatani interaksi antara user dan komputer. 4. Menurut Imam Prayogo Pujiono, perangkat lunak adalah suatu program dalam komputer yang dirancang sedemikian rupa yang jika dijalankan akan memberikan perintah ke komputer atau hardware atau software lain dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas, pekerjaan, dan juga tuntutan tertentu seperti yang diharapkan user. 5. Menurut Wilman
dan Rian. Software adalah sebuah perangkat operasi kerja untuk menjalankan berbagai komponen pada hardware yang memiliki sifat maya atau tidak terlihat tetapi bermanfaat bagi usernya. Di sejarah software atau perangkat lunak, perkembangan software atau perangkat lunak sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan aplikasi ke masalah Endecidong. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Saat itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan pada John Dewey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1968. Dalam perkembangan perangkat lunak terbagi ke dalam 4 diantaranya, yaitu yang pertama, era pemula atau pioner. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan kabel antar bagian dalam komputer dunia. Perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja. Namun, juga industri dan perusahaan selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkan sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari berbagai software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Ciri-ciri software. 1. Perangkat penunjang hardware. Software bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras atau hardware pada komputer. Dengan begitu, komputer bisa bekerja dengan baik gantung pada apa yang perlu dibutuhkan dan dilakukan. 2. Bersifat open source, freeware, shareware, atau commercial. Ciri software. Berikutnya adalah software dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Tetapi, developer atau programmer pada dasarnya memiliki ketentuan tertentu yang biasanya disertakan saat pengguna ingin mengunduh software tersebut. 3. Untuk menggunakan software dan mengoperasikannya, kamu membutuhkan file installer untuk menginstal software. Barulah setelah itu, kamu bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. 4. Mudah terserang virus. Komputer software adalah perangkat lunak yang memiliki ciri-ciri mudah terserang virus. Untuk mencegah hal buruk terjadi di perangkatmu, ada baiknya untuk menginstal antivirus yang terpercaya sehingga komputer dan laptop akan lebih aman. Materi selanjutnya yaitu fungsi software. Berikut beberapa fungsi software yang sudah dirangkum oleh jagoan hosting. Yang pertama, sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Dan yang keempat, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Dan yang kelima, mengidentifikasi program di dalam komputer. Jenis-jenis software dan contohnya. Semakin berkembangnya teknologi, membuat jenis-jenis software pun semakin beragam. Bahkan saat ini sudah banyak perangkat lunak, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Adapun jenis-jenis software adalah sebagai berikut. 1. Operating system. Salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU
sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contoh operating system software adalah Microsoft Windows, Unix. Jenis software programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, C++, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan, jika kamu membuat bahasa pemrograman ini, kamu tetap memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program berdasarkan metode dan struktur dalam bahasa programan itu sendiri. 3. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, dan MYOB. A. Jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, adware. Adware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode Pay per Click atau PPC. Yang kedua, firmware. Ini adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah, jadi jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini mempunyai fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat, malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. Yang kelima, open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Yang keenam, shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Yang ketujuh, spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer. A. Kesimpulan, software adalah perangkat lunak berisi data-data yang diprogramkan atau perintah-perintah yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, sehingga software bisa menjadi penghubung antara software dan hardware untuk mempermudah pengontrolan hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik sesuai kebutuhan pengguna atau user. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.